Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febriana Mariatul Kiptia dengan NIM 24065110059. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 yaitu menjelaskan tentang materi state, cookie, dan session. Oke, sekarang pendahuluan. Nah, dalam web programming, website itu menggunakan protokol HTTP. HTTP bersifat stateless, artinya server tidak mengingat data pengguna setelah proses request selesai. Sebagai contohnya, ketika user login lalu berpindah halaman, server itu sebenarnya tidak otomatis mengingat user tersebut. Nah, karena itu dibutuhkan mekanisme penyimpanan data sementara seperti state, cookie, dan session. Selanjutnya pengertian state. State itu kondisi atau status suatu aplikasi pada waktu tertentu. Nah, state digunakan untuk menyimpan informasi sementara pada aplikasi. Contohnya status login user, isi keranjang belanja, dan tema dark mode. Lalu selanjutnya fungsi dan kegunaan state. Nah, fungsi state itu ada menyimpan informasi pengguna, mempertahankan kondisi aplikasi, dan membuat website lebih interaktif. Lalu ada contoh penggunaan state. Itu ada ketika user login, lalu shopping cart pada e-commerce, dan penyimpanan tema website. Selanjutnya pengertian cookie. Apa itu cookie? Cookie adalah data kecil yang disimpan pada browser pengguna oleh website. Nah, cookie biasanya digunakan untuk mengingat data pengguna agar website menjadi lebih praktis digunakan. Lalu selanjutnya fungsi cookie. Fungsi cookie antara lain remember me saat login, menyimpan tema website, menyimpan bahasa website, dan tracking aktivitas pengguna. Lalu selanjutnya cara kerja cookie. Nah, cara kerja cookie itu antara lain yang pertama user membuka website. Lalu selanjutnya server akan mengirim cookie ke browser. Lalu browser akan menyimpan cookie dan saat website dibuka kembali, browser mengirim cookie tersebut ke server. Uh, Selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh cookie. Nah, di sini saya ada membuat file cookie.html ya. Nah, kita jalankan dari sini. Nah, di sini terdapat 3 tombol, buat cookie, lihat cookie, dan hapus cookie. Nah, saat saya klik tadi, itu hasilnya cookie belum tersedia ya, karena data belum dibuat. Nah, kita coba buat cookie. Nah, di sini data username akan disimpan di browser, lalu selanjutnya lihat cookie. Nah, ketika diklik lihat tadi, terlihat data username yang berhasil disimpan. Lalu selanjutnya kita hapus. Nah, setelah dihapus, data cookie tidak tersedia lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi session. Nah, apa itu session? Session adalah mekanisme penyimpanan data sementara pada server untuk mengenali pengguna. Nah, berbeda dengan cookie, cookie itu kan disimpan di browser. Nah, sedangkan session sendiri itu disimpan di server, sehingga lebih aman. Nah, selanjutnya fungsi session. Nah, fungsi session di antara lain ada menyimpan status login, lalu menjaga keamanan data pengguna. Selanjutnya ada mengelola autentikasi dan menyimpan aktivitas sementara pengguna. Selanjutnya cara kerja session. Cara kerja session itu yang pertama user login. Selanjutnya server membuat session ID. Lalu session ID ini akan dikirim ke browser. Dan selanjutnya browser mengirim session ID ke server setiap melakukan request. Sini saya sudah ada membuat file session.html. Lalu kita coba jalankan di sini.
Nah, terdapat tombol buat session, lihat session, dan hapus session. Saat saya klik lihat session, sini hasilnya session belum tersedia karena data belum dibuat. Nah, sekarang kita coba buat. Nah, di sini keterangannya session berhasil dibuat. Nah, data username itu akan disimpan sementara di browser. Lalu kita klik lihat session. Nah, di sini muncul username sama dengan body. Nah, terlihat username yang tadi disimpan itu. Lalu sekarang kita coba hapus. Nah, di sini keterangan session berhasil dihapus. Berarti data session yang tadi dibuat itu berhasil dihapus dari browser. Nah, selanjutnya perbedaan cookie dan session. Nah, perbedaan utama cookie dan session itu cookie ini disimpan di browser, lalu session ini disimpan di server. Nah, kalau cookie itu kurang aman, sedangkan session itu lebih aman. Nah, cookie itu bisa bertahan lama, sedangkan session itu hanya sementara. Nah, selanjutnya itu cookie itu kapasitasnya kecil, sedangkan session itu kapasitasnya lebih besar. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan cookie. Mohon maaf, ini ada typo harusnya cookie. Nah, untuk yang kelebihan dari cookie itu yang pertama mudah digunakan. Lalu yang kedua itu data tetap tersimpan lebih lama. Yang selanjutnya cocok untuk menyimpan preferensi pengguna. Lalu kekurangan dari cookie ini kurang aman, lalu kapasitasnya kecil dan bisa dihapus browser. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari session. Nah, untuk kelebihan session sendiri itu lebih aman, terus datanya disimpan di server dan cocok untuk login pengguna. Nah, sementara untuk kekurangannya itu membutuhkan memori server dan bersifat sementara. Nah, kesimpulannya, HTTP ini bersifat stateless. Lalu, state digunakan untuk mempertahankan kondisi aplikasi. Lalu, cookie menyimpan data pada browser, sedangkan session menyimpan data pada server. Dan keduanya sangat penting dalam mengembangkan website modern. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.